Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan beranggotakan saya Gita Priya Amanda, Saya Nisa Sabila Zahro. saya Aliati Putri, saya Arizati Sofia, saya Arizata, Saya Priscilla Silvia. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan pada kehamilan ektopik terganggu atau dengan hiperemesis gravidarum. Nah, jadi secara sederhana, kehamilan ektopik ini adalah kehamilan terjadi di luar rahim. Hampir sebagian besar, yaitu sekitar 97% terjadi terjadi di saluran tuba fallopian. Nah, jadi atau kehamilan ektopik ini terjadi ketika janin yang tumbuh di luar rahim tersebut dapat menyebabkan saluran tuba ini tadi pecah atau robek sehingga memicu pendarahan hebat di dalam perut. Nah, kondisi ini adalah kondisi kegawat daruratan. Nah, sementara hiperemesis gravidarum sendiri adalah kondisi mual dan muntah parah yang terjadi pada ibu hamil yang berlebihan. Nah, akibat mual dan muntah ini terjadi terus-menerus, jadi ibu bisa mengalami dehidrasi berat dan gangguan elektrolit hingga dapat terjadi penurunan berat badan. Nah, jadi jika kedua kondisi ini terjadi secara bersamaan, risikonya menjadi ganda. Efeknya mengancam kestabilan sirkulasi darah pada pasien karena pendarahan tadi, sementara hiperemesisnya itu membuat pasien kekurangan cairan dan nutrisi secara drastis. Baiklah, pada slide ini terdapat etiologi atau faktor penyebab dari KET dan hiperemesis gravidarum. Pertama, KET atau kehamilan ektopik terganggu dapat disebabkan oleh riwayat infeksi atau radang panggul, riwayat KET sebelumnya operasi pada tuba, penggunaan alat kontrasepsi dalam rahim, usia lebih dari 35 tahun, gangguan pergerakan tuba, dan kebiasaan merokok. Kedua, ada hiperemesis gravidarum. Faktor penyebabnya antara lain peningkatan hormon HCG dan estrogen, gangguan saluran pencernaan, faktor psikologi seperti kecemasan dan stres, kehamilan pertama, kehamilan kembar, mola hidatidosa, riwayat hiperemesis sebelumnya, dan anemia. Dan selanjutnya ada patofisiologi. Untuk KET, kerusakan atau gangguan pada tuba menyebabkan transportasi embrio terganggu, sehingga embrio dapat menempel di tuba. Jika terjadi pertumbuhan dan pecahnya tuba, dapat menyebabkan perdarahan dalam rongga perut, nyeri, hingga risiko shock hipovolemik. Sedangkan pada hiperemesis gravidarum, peningkatan hormon HCG dan estrogen merangsang pusat muntah serta memperlambat pengosongan lambung. Muntah yang terus-menerus menyebabkan kehilangan cairan dan elektrolit sehingga dapat terjadi dehidrasi, ketonuria, penurunan berat badan, dan kekurangan nutrisi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai Web of Causation atau WOC pada kasus KET dan hiperemesis gravidarum. Kalau kita lihat dari awal alurnya, terdapat beberapa faktor risiko seperti infeksi reproduksi, operasi tuba, riwayat KET, penggunaan AKDR, dan usia lebih dari 35 tahun. Faktor-faktor tersebut dapat menyebabkan kerusakan atau disfungsi pada tuba fallopi. Akibatnya, adanya gangguan pada tuba, transportasi ovum yang sudah dibuahi itu menjadi terganggu. Jadi, ovum yang sudah dibuahi tidak dapat sampai dengan normal ke kafum uteri dan akhirnya mengalami implantasi di luar kafum uteri, sehingga terjadilah kehamilan ektopik. Kemudian, karena hasil konsepsi terus tumbuh di dalam tuba bisa mengalami abortus atau ruptur. Nah, kondisi inilah yang kemudian menyebabkan kehamilan ektopik terganggu atau KET. Saat terjadi ruptur atau abortus tuba, darah dapat masuk ke dalam rongga peritoneum atau terjadi pendarahan intraperitoneum. Pendarahan ini kemudian menyebabkan nyeri abdomen dan tanda-tanda shock. Nah, selain menyebabkan masalah tersebut, pada kehamilan ini juga terjadi peningkatan hormon HCG dan estrogen. Peningkatan hormon tersebut dapat memengaruhi pusat mual muntah, sehingga ibu mengalami hiperemesis gravidarum. Karena mual muntah terjadinya berulang, ibu mengalami kehilangan cairan dan elektrolit,
Kemudian asupan nutrisi Pada ibu slide juga ini menurun dan membahas terjadilah manifestasi klinis ketonuria. atau tanda dan gejala Jadi, dari kedua kalau kondisi, dilihat dari yaitu keseluruhan KET alurnya, dan hipermesis proses tersebut akhirnya gravidarum. menimbulkan 3 masalah Oke, keperawatan, yang pertama yaitu resiko KET shock, kehamilan nyeri akut ektopik akibat pendarahan, terganggu, serta yang defisit dimana nutrisi akibat kondisi ini mol muntah berulang ketika dan kehamilan menurunnya asupan berkembang di nutrisi. luar rahim mengalami gangguan. Tanda klasiknya dikenal sebagai trias, yaitu amenor, yang dimana amenor ini terlambat atau tidak mengalami menstruasi, nyeri perut yang dapat terasa dan menjalar sampai bahu, pendarahan vervaginam, yaitu keluarnya darah dari vagina. Jika kondisinya sudah berat, ibu dapat mengalami seperti pucat, kulit dingin dan lembab, denyut jantung cepat atau takikardia, tekanan darah menurun atau hipotensi, bahkan penurunan kesadaran. Kondisi ini dapat menunjukkan adanya pendarahan yang serius sehingga membutuhkan penanganan segera. Selanjutnya ada hipermesis gravidarum, yaitu seperti mual dan muntah yang sangat berat dan berlangsung terus-menerus selama kehamilan. Tanda-tandanya yaitu seperti mual, muntah terus-menerus, penurunan berat badan lebih dari 5% dari berat badan sebelum hamil, mukosa kekering, turgor kulit menurun, mata cekung, hipotensi ortotastik, dan ketonuria. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ibu mengalami dehidrasi, kekurangan nutrisi akibat mual yang berlebihan. Jadi intinya dari kedua ini perbedaannya secara sederhana, KET itu lebih khas dengan nyeri perut dan pendarahan, sedangkan hiperemesis gravidarum itu dominan dengan mual muntah berat yang menyebabkan dehidrasi dan penurunan berat badan. Pada keterangan komplikasi yang dapat terjadi yaitu shock hipovolemik, hemoperitoneum atau peritonitis, infertilitas sekunder akibat kerusakan atau pengangkatan tuba, serta kematian maternal bila terlambat ditangani. Pada hiperemesis gravidarum, komplikasi yang dapat terjadi yaitu dehidrasi berat dan gangguan elektrolit, ketosis, dan penurunan berat badan, encephalopati, Wernicke akibat defisien tiamin pada kasus berat, serta gangguan pertumbuhan janin. Akibatnya asupan nutrisi tidak adekuat. Beta-HCG serum kuantitatif pada keterangan peningkatannya umumnya lebih lambat dibanding kehamilan intrateri normal. USG transvaginal menilai kalsium gestasi, intrauterin, massa agnesa, dan cairan bebas atau hemoperitoneum. Darah lengkap sama dengan HB dan hematokrit untuk menilai perdarahan dan status hemodinamik. Puldosentesis pada kasus tertentu untuk mengkonfirmasi hemoperitoneum, elektrolit serum, dan urinalysis atau ketonurin untuk menilai dehidrasi dan gangguan metabolik. Fungsi hati dan tiroid pada hipermesis gravidarum yaitu berat. Tinjauan kasus Nyonya RA. Pada kasus ini, pasien adalah Nyonya RA, perempuan berusia 28 tahun, dengan status kehamilan G2P1A0 dan usia kehamilan 18 minggu. Pasien masuk rumah sakit pada tanggal 19 Agustus 2026 dengan diagnosis medis kehamilan ektopik terganggu akibat ruptur tuba dekstra disertai hiperemesis gravidarum grade 2.
Keluhan utama pasien adalah nyeri hebat pada perut kanan bawah yang muncul secara mendadak sejak kurang lebih 3 jam sebelum masuk rumah sakit. Nyeri tersebut disertai dengan bercak darah dari jalan lahir. Dari riwayat dan gejala, pasien juga mengalami mual muntah lebih dari 6 kali per hari selama sekitar 3 minggu. Nafsu makan menurun dan berat badan turun sekitar 4 kg. Pasien juga mengeluhkan lemas, pusing saat berdiri, dan hampir mengalami pingsan. Pada pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 90/60 mmHg, nadi 112 kali per menit, dan frekuensi napas 24 kali per menit. Mukosa terlihat kering, akral dingin, dan pucat. Pada abdomen kanan bawah terdapat nyeri tekan dan nyeri lepas, serta pendarahan bercak dari jalan lahir. Kondisi tersebut menunjukkan adanya tanda perdarahan dan gangguan sirkulasi, sehingga pasien membutuhkan penanganan segera. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan penunjang untuk mengetahui kondisi pasien. Hasil laboratorium menunjukkan Hb 8,2 gram per desiliter dan hematokrit 26%, yang menunjukkan adanya anemia, kemungkinan berkaitan dengan perdarahan. Leukosit sebesar 11.200 per mikroliter menunjukkan adanya peningkatan leukosit ringan. Hasil pemeriksaan beta HCG adalah 3.400 mili internasional unit per mililiter dengan kenaikan yang tidak adekuat, sehingga mendukung adanya kehamilan yang tidak berkembang secara normal. Pada pemeriksaan urin ditemukan keton plus 2. Hal ini dapat terjadi akibat muntah yang terus-menerus dan kurangnya asupan makanan, sehingga tubuh menggunakan lemak sebagai sumber energi. Kemudian dari pemeriksaan USG transvaginal tidak tampak kantong gestasi intrauterin. Ditemukan massa adnexa kanan berukuran sekitar 3 x 4 cm, cairan bebas di cavum Douglas, dan terdapat kesan hemoperitoneum atau perdarahan di dalam rongga peritoneum. Temuan ini mendukung diagnosis kehamilan ektopik yang mengalami ruptur. Untuk terapi medis, pasien diberikan infus Ringer laktat sebanyak 20 tetes per menit untuk membantu mempertahankan kondisi sirkulasi dan mengganti cairan. Pasien juga direncanakan mendapatkan transfusi PRC karena kadar Hb rendah dan terdapat tanda perdarahan. Selain itu, diberikan ondansetron 4 mg IV untuk mengurangi mual dan muntah, serta ketorolac 30 mg IV untuk membantu mengatasi nyeri. Karena terdapat ruptur tuba dan hemoperitoneum, pasien direncanakan menjalani laparotomi salpingectomy dextra, yaitu operasi untuk membuka rongga abdomen dan mengangkat tuba falopi kanan yang mengalami masalah. Pada kasus Nyonya RA, hasil pengkajian itu menunjukkan adanya 3 tanda utama yang sesuai dengan kehamilan ektopik terganggu, yaitu ada amenorrea sekitar 8 minggu, nyeri perut yang muncul secara mendadak, dan pendarahan pervaginam berupa bercak. Selain itu, pasien juga menunjukkan tanda yang mengarah ke shock hipovolemik, yaitu tekanan darah pasien rendah, nadinya cepat dan lemah, serta akral yang teraba dingin. Nah, kondisi ini berkaitan dengan adanya pendarahan intraabdomen akibat kehamilan ektopik terganggu. Kemudian, pasien juga mengalami mual dan muntah yang berat, disertai penurunan berat badan sebanyak 4 kg, mukosa kering, dan keton urin positif 2. Kondisi tersebut menunjukkan adanya masalah hiperemesis gravidarum yang juga menyebabkan gangguan cairan dan nutrisi. Jadi, dari keseluruhan hasil pengkajian tersebut, terdapat 3 diagnosis keperawatan yang menjadi prioritas, yaitu resiko shock, nyeri akut, dan defisit nutrisi. Resiko shock menjadi prioritas pertama karena kondisi ini dapat mengancam nyawa pasien akibat pendarahan yang terjadi. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, intervensi yang diberikan yaitu pencegahan shock, manajemen nyeri, dan manajemen nutrisi. Selain itu, juga dilakukan tindakan kolaboratif seperti pemberian cairan intravena, transfusi darah, dan tindakan operatif sesuai kondisi pasien.
Asuhan keperawatan yang dilakukan selama 3 hari, mulai dari kondisi kegawat daruratan sebelum operasi sampai masa pemulihan setelah operasi. Hasil evaluasinya itu menunjukkan adanya perbaikan. Risiko shock teratasi setelah dilakukan tindakan operatif dan transfusi darah. Nyeri akut teratasi seiring dengan pemulihan luka operasi, dan defisit nutrisi juga teratasi setelah toleransi makan pasien membaik. Nah, jadi dari kasus ini dapat dilihat bahwa kehamilan ektopik terganggu dan hiperemesis gravidarum yang terjadi secara bersamaan itu dapat memperberat kondisi ibu. Karena itu, pengkajian dan penanganan yang cepat sangat penting untuk mencegah kondisi pasien menjadi lebih buruk. Sekian presentasi dari kelompok